Halo konco-konco, sugeng rawuh wonten ing Bantul Praja Tamansari. Ya, saat ini Keraton Surakarta dan juga Keraton Yogyakarta memang menjadi wisata andalan di kota Solo dan juga Yogyakarta tentunya. Keberadaan dua kerajaan tersebut merupakan milik dari dua kerajaan yang berbeda, yakni Kerajaan Kasunanan Surakarta dan juga Kasunanan Ngayogyakarta. Nah, namun keberadaannya sebenarnya merupakan milik dari satu kerajaan pada awalnya, yakni Kerajaan Mataram Islam yang didirikan pada tahun 17 Masehi di Kota Gede, Yogyakarta. Dalam perjalanannya hingga terbagi menjadi dua kerajaan seperti saat ini, Kerajaan Mataram Islam total memiliki 5 kerajaan yang berbeda. Setelah di Kota Gede, keraton berikutnya berada di Kerto, kemudian dipindahkan ke Pleret. Dari Pleret dipindahkan menuju Kartasuran, dan yang terakhir berada di seperti yang kita kenal saat ini, yakni Keraton Kasunanan Surakarta. Pusat kerajaan pertama kali berpindah pada masa kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di tengah kepemimpinannya, Sultan Agung memboyong ibu kota Mataram dari Kota Gede menuju Kerto pada tahun 1618. Nah, kira-kira seperti apa kondisi kerajaan Kerto saat ini? Yuk, ikuti saya. Situs Cagar Budaya Kerto merupakan situs bekas kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan Sultan Agung. Menurut Babat Umono, disebutkan bahwa Keraton Kerto adalah keraton kedua Mataram yang dibangun pada tahun 1617 Masehi. Padahal dulunya, situs ini menjadi tempat di mana Sultan Agung Hanyokrokusumo mengendalikan pusat pemerintahannya dalam memimpin kerajaan Mataram Islam, termasuk dalam 2 perang fenomenal melawan Kompeni Belanda dalam menaklukkan Batavia. Nah, saat bertahta di Kerto inilah Sultan Agung Hanyokrokusumo dalam memimpin kerajaan Mataram Islam mencapai pada masa puncak kejayaannya. Keraton Kerto sering disebut sebagai istana yang hilang karena kemegahan tersebut sudah tidak dapat disaksikan lagi dikarenakan sempat terjadi beberapa kali kebakaran di dalam keraton. Informasi tersebut terdapat dalam Babat Memono yang menyatakan Ongko 1589 tahun Jimawil pambebasipun Prabayeksa ing Kerto nunggil mangsa dadosipun yasa dalem Serat Cakroboso. Nah, hal ini didukung oleh informasi yang menyatakan bahwa pada tahun 1617 hingga 1618 Masehi, orang-orang Pajang melakukan pemberontakan kepada Mataram. Dan maka dari itu Sultan Agung memerintahkan orang-orang Pajang untuk melakukan bedol desa pindah ke Kerto. Nah, mereka dipekerjakan untuk membuat batu bata karena saat itu kerajaan sedang membangun proyek yang cukup besar. Nah, kemungkinan batu bata yang banyak tersebut digunakan untuk membangun Keraton Kerto dan juga fasilitas-fasilitas keraton yang lainnya. Nah, menurut Babat Memono, Keraton Kerto baru dihuni pada tahun 1618 Masehi, sedangkan Ibu Suri masih tinggal di Kota Gede. Hal tersebut dikarenakan pembangunan keraton belum sempurna dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di keraton belum sepenuhnya lengkap karena Prabayeksa atau tempat tinggal raja baru dibangun setelah 2 tahun Raja Sultan Agung berpindah ke Kerto. Di sini hanya tersisa 2 buah umpak dan juga si tinggil saja. Pada umpak terdapat ragam hias berupa penyamaran huruf Arab yang terdiri dari mim, ha, mim, dan dal. Jadi, jika rangkaian huruf Arab tersebut disatukan, akan membentuk kata Muhammad. Beberapa data arkeologis yang ditemukan di situs Kerto mengindikasikan bahwa terdapat bangunan yang merupakan bagian dari keraton. Di antaranya adalah Sitinggil, Gapura Keraton, Umpak Keraton, dan juga masjid yang merupakan masjid dari Keraton Kerto. Nah, adanya bangunan tersebut telah menunjukkan bahwa Kerto merupakan situs keraton dan juga pusat pemerintahan Mataram Islam pada saat itu. Nah, dengan memadukan antara analisis data sejarah, data arkeologi, serta informasi yang diperoleh dari penduduk, maka dapat disimpulkan bahwa Keraton Kerto memiliki peranan yang cukup besar dalam roda pemerintahan Mataram Islam. Selain digunakan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kerto juga berfungsi
sebagai pusat kegiatan militer, kegiatan perekonomian, kegiatan keagamaan, dan juga pengembangan budaya. Janganlah melihat masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala di masa yang akan datang. Untuk menuju masa depan yang cerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.